A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita melanjutkan kisah khurafat dongeng-dongeng yang sangat-sangat nyeleneh aneh dari Hadratus Syekh Abu Bakar bin Salim atau Al-Faqih Muqaddam, yang dimana karomahnya tiada tara dan tiada tanding. Sekarang saya ingin mereaction dimana dia katanya memiliki karomah. Pokoknya semua keturunan Al-Faqih Muqaddam itu punya karomah yang super jenius dan super hebat, luar binasa. Dimana yang kali ini yang akan kalian saksikan adalah karomahnya Bani Ba'alawi yang sangat luar biasa mantap, yaitu dia keluar masuk ke surga, bahkan membawa bekas-bekas pasir dari surga. Ya Allah. Oke, gak perlu panjang lebar, mari kita reaction seperti apa kisahnya. Faqih Muqaddam Tsani. Oh, Faqih Muqaddam ya. Beliau punya anak namanya Habib Bakar Sakran, ayah Punya anak daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ayahnya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Pokoknya keturunan Al-Idrus. Bakar Sakran pernah memijit kaki. Memijit kakinya Abu Bakar bin Salim. Oh, jadi pelakunya Abu Bakar bin Salim yang baru turun dari surga. Ketika dia pijit di kaki beliau, di kaki beliau ada apa? kaki ayahnya ada butiran pasir. Ada butiran pasir, teman-teman. Jadi habis dari pantai. Saya nyebutnya baru pulang dari liburan. Ya, main di pantai gitu ya. Atau dari ngapain, main pasir lah pokoknya. Pasir yang baunya harum. Iya, baunya harum. Pokoknya harum. Luar biasa. Luar biasa. Yang tidak pernah dilihat pasir ini di dunia. Wow, pasirnya berbeda dengan pasir yang dunia ya. Kira-kira pasir apa itu? Pasirnya berwarna apa kira-kira? Atau bentuknya bagaimana? Beda dengan yang ada di dunia. Wahai ayahku, ini pasir dari mana? Oke, ditanya ya. Pasirnya dari mana ya? Abah baru pulang dari surga. Waduh. Give them applause. Beri mereka tepuk tangan. Karena membuat dongeng yang sangat luar biasa maknyos. Ya. Luar biasa maknyos. Saya di sini mereaction konten-konten seperti ini dengan gelagat seperti ini karena sudah tidak tahu bagaimana untuk mereaksinya. Mau pura-pura kaget gitu sudah gak kaget, teman-teman. Mau pura-pura terkejut gak bisa sudah. Karena cerita-ceritanya sudah seperti ini semua. Ngaco bin ngibul, teman-teman. Ya, ngaco bin ngibul. Capek. Ya, minta dipijitin kakinya, baru pulang dari surga, main di pantai surga, ada pasir-pasir di kakinya, dan berbau harum. Ngarangnya luar biasa. Baru pulang dari surga. Waduh, baru pulang dari surga. Bisa seenak itu ya keluar masuk surga. Juga bisa seenak itu memadamkan api neraka. Api neraka mau dipadamkan, terus bisa masuk ke surga, keluar masuk ke surga. Begitulah ini kisah-kisah para wali ini ya, yang sampai melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak sampai membawa bekas-bekas dari surga dalam keadaan yakodohnya. Tidak membawa dedaunan, tidak membawa batu kerikil, tidak membawa apalah di surga, enggak. Oh, kalau Faqih Muqaddam bebas. Dia mau apa saja boleh. Bahkan sampai pasir-pasir surga nempel di kakinya. Ya Allah, tidak perlu banyak dalil membantah ini. Cukup pakai dalil di mana kelak di hari kiamat hanya Rasulullah seorang yang bangkit duluan dan mengetuk pintu surga itu. Barulah dibuka. Setelah dibuka, baru ada orang yang masuk ke surga, teman-teman. Sebelum diketuk oleh Rasulullah, tidak ada yang masuk ke surga. Nanti akan ada pengikutnya atau muhibbinnya para Habib Ba'alawi ini membela Al-Faqih Muqaddam dengan satu dalil atau dua dalil, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir, atau dengan kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dengan itu bisa sudah dibela itu. Pokoknya kalau Allah sudah berkehendak ya bisa gitu. Kun fayakun, Al-Faqih Muqaddam masuk surga ya masuk. Bisa. Pakai itu saja dah dalilnya. Pokoknya dalil yang lain gak perlu dipakai. Top. Ya, Al-Faqih Muqaddam sampai bawa pasir dari surga, teman-teman. Sedangkan Nabi Muhammad saja tidak. Coba kita dengar lagi. Ngikut pasir-pasir yang ada di surga, ngikut. Ada di kakinya Al-Faqih Muqaddam, ikut kakinya. Mustahil gak? Tidak mustahil. Ya, tidak mustahil karena ada kun fayakun. Ya, Allah kalau berkehendak kun fayakun. Bener kan? Pokoknya dalilnya kun fayakun. Kelar urusan. Oke, udah. Gak perlu didengar sampai habis ya. Pokoknya dalil mereka kun
fayakun. Kalau bukan kun, innallaha ala kulli syai'in qadir. Gedabrus. Apakah para habaib ini tidak pernah membaca hadis Rasulullah SAW mengenai pintu surga? Apakah tidak lewat pintu mereka masuknya? Al-Faqih Muqaddam ini apakah tidak lewat pintu masuk ke surga dan membawa bekas pasir? Gak lewat pintu, gak lewat gerbang surga dia. Karena gerbangnya masih digembok, nunggu Nabi Muhammad ngetok pintu baru dibuka dan ada orang masuk. No, kalau ini pintu gerbangnya ditutup, Al-Faqih Muqaddam cari jalan lain, yaitu mungkin lewat jendela. Jendelanya lupa gak dikunci, jadi Al-Faqih Muqaddam masuk lewat situ. Atau lewat mana Faqih Muqaddam? Coba kalian muhibbinnya Faqih Muqaddam komentar di bawah. Kira-kira Al-Faqih Muqaddam ini lewat mana masuk surga? Sedangkan gerbangnya saja ditutup. Rasulullah SAW sampai hari kiamat belum masuk ke surga. Karena apa? Masuknya Nabi Muhammad ke surga kelak setelah kiamat, dibangkitkan dari kematian dan mengetuk pintu surga itu, dan semua umat Nabi Muhammad yang beriman dan bertakwa akan masuk ke sana. Nunggu hari kiamat buat masuk surga, teman-teman. No, kalau Al-Faqih Muqaddam sekarang bisa dia masuk ke surga. Dengan cara apa? Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Cukup, kelar urusan. Gak perlu kita bantah, gak perlu kita pakai dalil. Pokoknya Rasulullah kalah lewat, kalah telak Nabi Muhammad. Al-Faqih Muqaddam masuk surga duluan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj sekali dalam semalam. Al-Faqih Muqaddam 70 kali. Kalah kan? Kalah lagi Nabi Muhammad. Pokoknya kalah telak Nabi Muhammad. Duh, capek saya teman-teman. Padahal syarat di dalam beragama itu cukup berakal dan beragama dengan dalil. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Karena tidak ada apapun yang diwariskan oleh Rasulullah kecuali dua hal ini, yaitu Quran dan hadis. Ini warisan Rasulullah. Yang disebut al-ulama warasatul anbiya, yaitu ini, ulama yang menjalankan ajaran Nabi Muhammad dengan Quran dan hadis. Ini yang disebut warasatul anbiya. Bukan mengarang-arang cerita yang bertentangan dengan syariat, mengarang-arang cerita yang merusak syariat, mengalahkan mujizatnya Nabi Muhammad, mengalahkan mujizatnya para nabi. Ya, pokoknya gedabrus ini ya. Ini kisah-kisah khurafat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita yang berakal sehat malah terpengaruh dengan cerita seperti ini untuk menguatkan keimanan. No, untuk menguatkan keimanan bukan dengan cara seperti ini. Kaji lagi Quran hadis kalian. Apalagi mendengar kisah seperti ini yang sudah menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat sekali lagi, jangankan kisah orang-orang soleh, kisah Nabi Muhammad SAW saja, meskipun dia sahih, tapi bertentangan dengan sifat Rasulullah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu masih ditolak dan diperdebatkan. Contohnya seperti yang kemarin saya ungkapkan, yaitu ketika Nabi Muhammad di dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi Muhammad hendak mau bunuh diri karena tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi apa? Kisah itu banyak yang membantah dan kisah itu tidak bisa diterima dengan nas yang sebenarnya. Bahkan ada yang meluruskan hal tersebut dari kalangan ahli hadis. Begitu. Ingat, hadis yang sahih saja apabila bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan Hadis itu dipertentangkan. Dan bagaimana mungkin kita yang merasa berakal waras ketika mendengar kisah-kisah seperti ini malah tidak mau berpikir, lalu berdalih dengan dalil kun fayakun. Pikir sendiri.